Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja yang udah hadir ini? Baik, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Anak didik sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Sesuai dengan jadwal, pada kesempatan ini kita akan ujian praktek, ya kan? Ujian praktek penilaian akhir tahun 2020-2021. Sebelum kita melaksanakan ujian praktek sesuai dengan janji Ana minggu lalu, kita akan memberikan kisi-kisi ujian tulis, ya. Kisi-kisi ujian tulis PAT, penilaian akhir tahun, ya, ujian tulis nantinya, ya, minggu depan, ya. Baik, gimana kabar antum semua? Khair, ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung ke kisi-kisi soal, ya. Kisi-kisi soal ujian tulis yang akan di dalam bentuk Google Form, ya. Perhatikan di slide-nya. Jadi nanti ada 10 soal, ya, seperti di PTS kemarin, ya. Ada 10 soal dalam bentuk pilihan berganda, ya. Seperti itu. Jadi ada 2 soal tentang perbandingan, ya. 2 soal tentang aritmetika sosial, ya. 3 soal tentang garis dan sudut, dan 3 soal tentang segitiga dan segi empat, ya. Udah, coba Syauqi Zafransyah ditampilkan, jangan seperti itu gambarnya, ya. Udah, nomor 1 perbandingan senilai, ya. Antum ingat lagi perbandingan senilai, ya, tentang perbandingan senilai, ya. Ya, ini termasuk soal yang mudah, ya, perbandingan senilai. Gimana, siapa yang masih ingat perbandingan senilai? Ada yang masih ingat perbandingan senilai? Contohnya apa perbandingan senilai? Ada yang ingat? Misalkan banyaknya barang dengan jumlah uang yang dibayar, ya kan? Misalkan antum beli pensil 5, ya kan? Antum bayar 2000. Kalau antum beli pensil 10, tentu yang antum bayar pun akan bertambah, ya kan? Jumlah yang dibeli bertambah, jumlah yang dibayar juga bertambah, senilai dia, searah dia, ya kan? Gitu, ya. Baru yang kedua sama juga tentang perbandingan senilai, ya. Baru yang ketiga tentang aritmetika sosial, ya. Aritmetika sosial yaitu tentang mencari jumlah keuntungan, ya. Mencari jumlah keuntungan. Antum ingat lagi, antum lihat lagi contoh soal yang kita pernah buat tentang mencari jumlah keuntungan, ya. Jadi dia misalkan membeli sebuah barang, ya kan,
dijual kembali, untung sekian persen. Berapa jika dibuat dalam bentuk uang, persennya itu kira-kira seperti itu nanti soalnya ya. Antum lihat lagi di contoh soal yang pernah kita kerjakan ya, kita bahas ya. Kemudian yang nomor 4, aritmetika sosial mencari persen kerugian. Ini persennya ya. Misalkan dia beli barang 10.000 ya kan, dijual kembali dengan harga 7.000. Berapa persen kerugiannya itu? Ya. Dilihat kembali contohnya, contoh yang pernah kita pelajari, udah pernah juga kita buat contohnya ya. Diingat lagi ya. Ya kan, mencari persen kerugian ya. Kemudian yang nomor 5 yaitu tentang garis dan sudut ya. Garis dan sudut ini dan segitiga dan segi 4 ini ada 3 soal, masing-masing 3 soal. Kenapa? Karena di pertengahan semester 2 ini yang kita pelajari yaitu tentang bab garis dan sudut dan segitiga dan segi 4 ya kan. Makanya itu anak buat 3 soal ya. Pertama, garis dan sudut ya, yaitu tentang sudut yang terbentuk oleh 2 garis sejajar dipotong sebuah garis. Yang kemarin yang ada 2 garis ya kan, kemudian ditarik garis lagi ya. Jadi di situ terbentuk 2 sudut yang berbeda ya kan, cuman ada 2 sudut yang berbeda di situ nanti ya. Sudut yang saling berhadapan ataupun yang bertolak belakang yaitu sama besarnya ya kan. Sudut yang sebelah-sebelahan berarti jumlahnya yaitu 180 ya. Antum ingat kembali ini, sudut yang terbentuk oleh 2 garis sejajar dipotong sebuah garis. Antum lihat lagi di slide-nya ya. Oke. Kemudian yang ke-6, garis dan sudut juga, yaitu sudut berpelurus. Sudut berpelurus berapa kemarin jika dijumlahkan? Sudut garis lurus berapa? Siapa yang ingat? Berapa besarnya? 180. Antum ingat lagi ya. Kalau dibagi 2 ya kan, berarti membentuk sudut alfa dan sudut beta. Berarti sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat ya. Antum lihat lagi materi tentang garis dan sudut, yaitu sudut berpelurus. Antum pelajari lagi ya. Baru yang kedua yaitu yang ketiga tentang garis dan sudut, yaitu sudut berpenyiku. Sudut siku-siku kemarin berapa? Berapa besar sudut siku-siku? Siapa yang ingat? 90 derajat ya, antum ingat ya. Jadi ini belum mana kasih tahu tadi. Yang pertama perbandingan itu mudah ya. Mudah, yang kedua yaitu soalnya sedang. Yang ketiga aritmetika sosial ya, mudah, termasuk mudah. Yang keempat mencari persen kerugian, ini agak sedang dia ya. Antum tinggal lihat lagi contoh soalnya. Kemudian garis dan sudut tentang sudut yang terbentuk oleh 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, mudah ya. Jika antum tahu konsepnya yang kita bahas kemarin, walaupun terlihat susah tapi sebenarnya mudah ya. Garis dan sudut yaitu sudut berpelurus tadi sedang ya, tergolong sedang lah. Antum ingat aja bahwa sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 jika garis lurus kan. Kemudian kalau berpenyiku, alfa tambah beta yaitu sama dengan 90 ya kan, 90 derajat. Jadi nanti bisa jadi soalnya dalam bentuk aljabar ya. Alfanya dalam bentuk aljabar, betanya dalam bentuk aljabar. Antum ingat lagi pelajaran aljabar, nggak susah ya. Bentuk aljabarnya pun nggak ribet ya. Seperti yang udah pernah kita bahas ya di contoh soal. Antum tinggal lihat contoh-contoh soal yang pernah kita bahas. Kemudian yang nomor 8 yaitu tentang
segitiga dan segi empat ya, yaitu segitiga sama kaki. Nah, antum ingat kembali segitiga sama kaki, gimana besar sudutnya, gimana ciri-cirinya ya, ya dilihat kembali tentang segitiga sama kaki ya, di segitiga. Kemudian yang ke-9 yaitu segitiga dan segi empat ya, di bab segitiga dan segi empat, yaitu tentang belah ketupat ya. Belah ketupat, antum lihat lagi ciri-cirinya, apa rumus mencari luasnya, apa rumus mencari kelilingnya ya. Antum ingat ya, belah ketupat. Kemudian yang ke-10 segitiga dan segi empat, di bab segitiga dan segi empat, yaitu tentang jajar genjang ya. Antum ingat ciri-ciri dari jajar genjang, antum lihat kembali yang kemarin ciri-cirinya, antum lihat apa rumusnya, rumus luas dan rumus keliling ya dari jajar genjang ya. Itu 10 dari kisi-kisi dari soal ujian tulis kita nanti di PAT. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke ujian prakteknya? Ada yang mau ditanya? Rizik, Afif, Ejar. Ya, jadi antum lihat ini ya, yang di sini antum pelajari lagi contoh-contoh soalnya ya, yang kemarin ya. Ada yang mau ditanya? Gak ada ya. Ini nanti insyaallah dikirim di grup antum ya, jadi diharapkan antum dapat pelajari ya, karena di sini KKM kita 75 ya kan, 75, jadi minimal antum bisa menjawab 8 ya dari 10 soal ya kan ya, biar tidak remedial ya kan. Jadi di sini ana mencari soal yang enggak sulit-sulit ya, yang enggak ada sulit di sini soalnya ya. Antum tinggal pelajari di sini yang ana kasih kisi-kisinya ya. Udah, enggak ada pertanyaan? Enggak ada ya. Ujian prakteknya, kalau ini enggak ada pertanyaan, biar kita masuk ke ujian praktek. Udah, kita masuk ke ujian praktek berarti ya. Nah, soalnya seperti yang PTS kemarin, yaitu pilihan berganda dalam bentuk Google Form ya. Ya. Tetapi jangan karena pilihan berganda asal-asal langsung dijawab, langsung dikelik ya. Diharapkan antum kerjakan dulu di buku tulis ya kan, biar jawaban antum, nilai antum bagus ya. Karena itu soalnya 10, cuman bisa sekali jawab ya di Google Formnya ya. Soalnya ada 10 nanti. Kenapa? Ada lagi yang mau ditanya di sini? Nah, diharapkan nggak ada lagi yang apa ya, yang remedial ya. Antum pelajari yang ini, insyaallah mudah soalnya. Yang ini antum pelajari ya. Udah. Baik, kita masuk ke
ujian praktek ya. Ujian praktek yaitu materinya yaitu terampil menentukan garis-garis istimewa pada segitiga ya. Ya, yaitu yang bentuk soalnya yaitu menggambar garis bagi, garis tinggi, garis sumbu dan garis berat pada segitiga ya. Ya. Bisa yaitu ini menggambar garis bagi, garis tinggi, garis sumbu dan garis berat pada segitiga ya. Apa? Nampak yang ini? Yaitu menggambar garis bagi, garis tinggi, garis sumbu dan garis berat pada segitiga yang udah pernah kita pelajari, yaitu di bab, bisa antum lihat di halaman 274 ya, yaitu di bab memahami garis-garis istimewa pada segitiga ya, untuk lebih mengenal dan memahami tentang halaman 274 ya. Di situ ditunjukkan nanti tahapan dari melukis garis pada segitiga ya. Ngumpul sampai jam 6 hari ini ya, jam 6 sore ya. Jadi di sini dinilai yaitu pertama kerapian tulisan, kerapian gambarnya ya kan. Yang kedua yaitu waktu pengumpulannya. Yang ketiga yaitu ketepatan gambarnya. Ya, nanti Anda bisa lihat apalagi di garis baginya ya kan, di garis tingginya ya kan, dilihat nanti sudutnya, pembagiannya apakah pas ya kan, pas dibagi dua atau enggak ya, gambar garisnya bisa Anda lihat nanti insyaallah ya. Hari ini jam 6 ya. Ujian tulisnya Google Form kan udah tadi kita kasih tahu kisi-kisinya. Antum di mana tadi? Waktu kasih tahu kisi-kisi baru masuk antum. Gojali yang nanya ya. Oh, putus-putus, nanti dikirim kisi-kisinya ya di grup ya. Ujian tulisnya dalam bentuk Google Form ya, bukan ujian tulis sebenarnya ya kan. Ya, penilaian PAT-nya akhir tahunnya ya, dalam bentuk Google Form apa? Halamannya. Yang ujian praktek ini ya, di materinya bisa antum lihat di slide kita kemarin ada juga ya kan. Bisa juga antum lihat di halaman 274. Ya. (274) ya. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada ya. Jadi kalau enggak ada, biar bisa antum kerjakan langsung ya. Kita akhiri. Nah, di sini ada pertanyaan deadline-nya sama halaman berapa, udah ana jawab tadi ya, udah tahu kan? Deadline-nya yaitu sampai jam 6 sore ya. Halaman berapa, yaitu halaman 274, ataupun bisa juga antum lihat di slide yang di pelajaran sebelumnya ya. Demikian, selamat mengerjakan. Kenapa ada lagi tanya? Bisa dimajukan deadline-nya ya, siapa ini? Dimajukan di mana lebih cepat? Ya biar
halaman lagi kan, halaman 274. Bisa juga antum lihat di slide yang pernah dikirim ya. Dimundurkan ya, karena ini enggak payah ya, enggak payah kan. Makanya sampai jam 6 ya waktu mengerjakannya ya hari ini ya. Lebih baik dibuat dalam bentuk busur ya, pakai busur memang ya, lebih bagus nanti gambarnya, lebih tepat sudutnya ya kan ya. Coba antum kerjakan serapi mungkin ya, setepat mungkin gambarnya ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada ya. Baik, biar bisa antum langsung kerjakan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.